الفائدة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصلى الله عليه وإخواننا من عبد صلوات الله وسلم أجمعين ثم إلى أرواح آله وذريته وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والصحابة والتابعين وتابع التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين خصوصا وخرجت راشد رضا فاطمة زهرة وحسن وحسين وحمزة وعباس وإمامنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأسورهم وفروئهم ثم إلى أرواح صاحب مولى الجباء شيخ عبد الرحمن الجبائي ثم إلى روح الإمام الغزالي وأصولهم وسيد فتح بن سليمان بن عبد القادر أحمد وإجاد رفعت رحمة محسن بن علي وأسكاب صولهم وفروعهم من الله يغفر لهم ونثبتنا ويعيد عن بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم والنفات في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Kita akan memulai dari pembacaan kitab Ihya Ulumuddin yang insyaallah kitab ini sudah diketahui secara umum ya, yang dikarang oleh beliau Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Yang pertama yaitu babul awal, bab yang pertama fi fadlil ilmi, di dalam keutamaan ilmu, wa ta'limi, dan pengajaran, wa ta'allumu, dan mempelajari, wa syawahiduhu, dan bukti-bukti atau dalil-dalil minan naqli wal aqli, yang diambilkan dari nas Al-Quran atau hadis atau dalil akal. Di sini beliau memulai fadilatul ilmi, keutamaan ilmu, syawahiduha minal Qur'ani, bukti-buktinya, dalil-dalilnya dari Al-Quran tentang keutamaan ilmu. Firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Syahidallahu, Allah membuat persaksian, annahu, sesungguhnya, la ilaha illa huwa, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah. Dan juga yang membuat persaksian, wal malaikatu, dan para malaikat, wa ulul ilmi, ay sahibul ilm, orang yang punya ilmu. Jadi di sini yang diutamakan oleh Allah setelah zatnya sendiri Allah Subhanahu wa taala, kemudian para malaikat, kemudian orang-orang yang punya ilmu. Jadi kalau orang itu punya ilmu, kedudukannya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah itu menjadikan persaksian mereka orang yang punya ilmu sejajar setelah persaksian Allah, persaksian para malaikat, dan persaksian orang-orang yang punya ilmu. Di sini Imam Ghazali menyebutkan fanzur, maka lihatlah kamu, kaifa, bagaimana, bada'a, memulai, subhanahu wa ta'ala, maha sucinya Allah dan maha tinggi. Memulainya Allah dengan apa? Binafsih, dengan dirinya, dengan zatnya Allah. Wathanna, dan Allah memuji, bimalaikatih, dengan para malaikatnya Allah.
Wa thalatha, dan yang ketiganya bi ahlil ilmi, dengan orang yang punya ilmu. Itu. Jadi Allah memulai dengan zatnya sendiri, kedua kalinya dengan para malaikat, ketiga kalinya dengan orang-orang yang punya ilmu. Itu. Wa nahika, dan melarang kepada kamu bihada, dengan ini syarafan wa fadlan, kemuliaan, keutamaan, wa jalalan wa nablan, keagungan, kebesaran. Jadi diingatkan, hati-hati, hati-hati kepada zatnya Allah, hati-hati kepada para malaikat, dan hati-hati kepada orang yang punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Hati-hati. Kalau bahasa Jawanya itu iso kualat. Nah, kalau kualat kepada Allah itu namanya kena musibah, bala. Kualat kepada malaikat karena azab dari Allah. Kualat kepada orang-orang yang punya ilmu. Makanya Allah ingatkan di sini, hati-hati ya. Seolah-olah ngatakan apa? Kalau di antara kamu ini ada orang yang ngerti ilmu agama, hati-hati. Jangan buat mainan, jangan disepelekan ilmunya. Sebetulnya apa yang menyebabkan seperti itu? Bukan dirinya, bukan orangnya ini. Kalau orangnya biasa, sama seperti kita orangnya. Cuman ilmu yang dia bawa. Ilmunya siapa? Ilmunya Nabi Muhammad. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad itu mulia, hadirin. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad itu mulia. Sampean punya kain biasa, kain biasa, tapi kapan kain tadi itu digunakan sebagai sorban, mulia. Karena apa? Sesuai dengan Rasulullah. Digunakan imamah, sesuai dengan Rasulullah, mulia. Ya, perkataan Nabi menjadi mulia. Termasuk orang-orang yang menyebarkan ilmunya Rasulullah. Ini maknanya wal malaikatu wa ulul ilm. Orang yang punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Mulia dia. Faham ini? Dalam firman-Nya yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyatakan yarfa'illahu alladzina amanu. Allah mengangkat alladzina amanu. Yang pertama apa? Alladzina amanu, mereka yang beriman, minkum, di antara kamu sekalian. Ya. Allah mengangkat yang beriman di antara kamu sekalian. Sapa sing iman saiki? Kalau orang Islam dibandingkan dengan orang non-Islam, mana yang mulia? Orang Islam. Meskipun orang Islamnya itu miskin, meskipun dia tadi itu orang Islamnya itu dalam keadaan jelek misalnya bentuknya, tetap mulia dia. Sampai dalam hukum fikih dikatakan kalau orang itu membunuh orang dengan sengaja, wajib kena kisos, dia wajib dibunuh. Tapi dilihat yang dibunuh ini harus kedudukannya sama atau di bawahnya. Sama-sama orang Islamnya. Orang Islam bunuh orang Islam, maka yang bunuh harus dibunuh, kena kisos. Ngerti? Atau di bawahnya, ya tambah mana lagi. Orang kafir bunuh orang Islam, oh tambah kena itu. Nah tapi kalau kebalikannya ya apa sekarang? Orang Islam bunuh orang kafir misalnya, secara hukum syariat tidak kena yang namanya kisos. Kenapa? Karena kedudukan al-jani, karena kedudukan orang yang bunuh ini di atas. Sebagai apa? Sebagai muslim. Yang dibunuh orang kafir. Orang kafir menurut kacamata agama Islam di bawah. Makanya Allah menyatakan di sini apa? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah mengangkat alladzina amanu, mereka yang beriman, minkum, dari kamu sekalian. Makanya pertahankan itu Islam. Jangan mau Islam ditukar dengan uang, ditukar dengan mie instan, jangan. Islam mulia ini. Kemudian walladzina utul ilma, dan yang utul ilma, yang dia ini telah mendapatkan
pemberian berupa ilmu diangkat oleh Allah apa? Darajat. Itu jamak muannats salim. Darajatun satu, darajat derajat yang banyak. Nah, jadi di antara orang Islam, orang Islam ini diangkat satu derajat dengan orang kafir. Diangkat satu derajat. Sesama orang Islam dilihat yang punya ilmu, darajat, derajat yang banyak, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, derajat yang banyak. Nah, makanya besar mulia. Itu. Paham? Lah Ibn Abbas mengatakan, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibn Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi dari keduanya, dikatakan apa? Lil ulama'i, untuk para ulama, ulama jamak dari alim, untuk orang-orang yang ngerti ilmu agama. Ini jangan keliru, dianggap orang alim itu orang yang suka wiritan. Enggak. Orang yang suka baca Quran, bukan. Yang dikatakan orang alim itu orang yang ngerti ilmu agama, ngerti, faham, bisa mengeluarkan masalah, ada permasalahan, jawaban bisa dikeluarkan. Itu alim namanya. Ngerti? Makanya harus tahu, jangan gampang-gampang dikatakan ini ustadz, ini orang alim. Lihat dulu, ngerti enggak hukum syariat? Faham dia hukum syariat, ngerti hukum syariat, baru dikatakan alim. Kalau enggak, ya enggak. Oh ini beb, kalau doakan sesuatu itu bisa gobul, apakah orang alim? Belum tentu. Belum tentu. Karena itu dua, mungkin dia memang doanya diterima oleh Allah, mungkin tipuan dari Allah. Sebagai apa? Istidraj, ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tambah lupa. Orang alim itu siapa? Orang yang ngerti ilmu agama. Orang sholat, Allahu Akbar, kenapa kok angkat tangan? Apa hukumnya ngangkat tangan? Sampai mana itu ngangkat tangan? Bacaan Fatihah, Fatihah itu bagaimana bacaan yang benar? Artinya itu apa Fatihah? Maknanya itu apa secara batinnya? Itu orang alim. Lah kita orang keliru, orang alim itu katanya orang yang suka wiritan. Keliru Pak, bukan. Orang alim itu orang yang ngerti ilmu agama, faham. Paham ya? Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan lil ulama'i, untuk para orang-orang alim, untuk para orang-orang yang ngerti ilmu agama, darajatun, ada darajat-darajat, ada kedudukan-kedudukan yang diangkat fauqal mu'minina, di atas orang-orang yang beriman, bisab'i mi'ati darajatin, dengan 700 derajat. 700 derajat. Jadi orang Islam, alhamdulillah, Islam ngerti ilmu agama, diangkat oleh Allah sampai 700 derajat. 700 derajat ini ma bainad darajataini, apa-apa antara dua derajat, masiratu khamsi mi'ati amin, seperti perjalanan 500 tahun. Seperti perjalanan 500 tahun. Padahal diangkat 700 derajat. Satu derajatnya antara derajat yang satu dan derajat yang kedua itu seperti perjalanan 500 tahun. Jadi misalnya sampai berangkat gitu ya, butuh waktu 500 tahun, yaitu jaraknya. Jauhnya itu berapa? Itu masih sederajat. Ditambahin lagi 700. Lah ya opo derajatnya tinggi sekali. Makanya kadang-kadang ada orang alim itu tapi bukan untuk atraksi itu. Ketika akan pengajian misalnya kemudian hujan, kemudian apa? Ngangkat tangan, ya Allah gini, ya Allah, jangan sampai hujan ya Allah, berhentikan ya Allah, ini apa orang bisa hadir, madep. Itu cuma babul fadl saja, itu dari segi keutamaan, bukan itu yang dicari. Kenapa? Karena derajatnya tinggi, tapi tentunya yang ngamalkan. Dan nanti ada pembahasan bagaimana kalau ada orang alim tidak ngamalkan, ya berarti setan, karena setan itu alim tapi tidak ngamalkan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu
Dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul, katakan. Ini istifham takriri, ini merupakan pertanyaan yang tidak butuh jawaban, cuma untuk mikir. Misalnya sampai punya murid jam 7 harus datang, murid itu datang setengah 8. Ente ini masuk jam berapa? Itu tujuannya apakah saya tidak tahu itu? Tahu, cuma untuk tujuan kok ini apa? Tidak paham tak? Kok datang setengah 8 ini? Itu tidak boleh dijawab itu. Kalau jadi murid misalnya terlambat jam 7 masuk setengah 8, gurunya tanya, ente ini masuk jam berapa sebetulnya? Jam 7 guru. Loh ini bodoh namanya. Itu bukan gurunya mau tanya, untuk apa? Untuk pertanyaan tidak butuh jawaban. Untuk apa? Penekanan, sama seperti ini. Qul, katakan. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, katakan wahai Nabi Muhammad, apakah yastawi sama alladina ya'lamuna, mereka yang mengetahui ilmu agama, wal ladina la ya'lamun, dan mereka yang tidak mengerti ilmu agama? Podo apa ndak? Dijawab ndak ru. Lo keliru. Maknanya apa? Orang yang ngerti ilmu agama ndak sama. Ndak sama, Pak. Nggak sama. Dalam pakaiannya saja tidak sama. Nggak ada. Ayo, kalau orang tidak ngerti ilmu agama, mungkin ya ke masjid dia pakai sarung. Selesai dari masjid berangkat ke sawah kerja, maka apa? Katoan, celana pendek. Loh, kok pakai celana pendek? Ya memang harus kerja, mau bagaimana lagi? Ya apa? Anda harus kerja ini. Ini darurat katanya dia. Apa jawabannya sampean? Oh, ndak ngerti. Lek basa haluse ndak ngerti. Lek basa pasare goblok. Lek basa kasari. Ngerti? Paham ini? Nah, itu dari kehidupannya sehari-hari katanya guru saya Habib Umar, jangankan di akhirat, di dunia sudah beda. Nampak itu kelihatan. Oh, kalau orang alim itu ngerti ilmu agama antara maghrib dan isya ibadah kepada Allah. Ibadah. Setelah sholat, ibadah, baca Quran, baca zikir. Dunia tutup. Untuk apa? Ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ngerti ilmu agama, ahli ibadah toh, ya enggak. Sembayang. Setelah sembayang apa? Duduk di depan. Mungkin cerita ngerasani orang, iya, bareng sak rokoke kadang-kadang, iya. Atau misalnya daripada males, daripada nganggur ngenteni isya, yo pengen sekak karo ngenteni isya, makanya dikatakan apa? Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, katakan wahai Nabi Muhammad, apakah sama orang yang ngerti ilmu agama dengan orang yang tidak mengerti ilmu agama? Tidak ada, jauh. Jangankan di akhirat, di dunia kelihatan sudah. Orang kalau alim ngerti ilmu agama, sebelum bekerja dilihat dulu ini halal apa enggak ya. Kalau halal dijalani, kalau tidak halal ditinggalkan. Tapi kalau orang bodoh tidak ngerti ilmu agama tidak apa-apa. Tidak apa-apa lah. Namanya sekarang pekerjaan harus pakai riba. Kalau tidak pakai riba tidak bisa. Kelihatan kan? Kelihatan. Tidak apa-apa nanti kalau ente sudah jadi orang kaya yang banyak sodako untuk menghilangkan keharamannya. Nah, kelihatan sudah bedanya. Beda, Pak. Pakai sandal saja orang alim itu beda, Pak. Kalau orang alim pakai sandal, asalkan gunakan syariatnya Nabi Muhammad ya, menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad ya. Itu kalau menggunakan sandal didahulukan kaki kanan. Setelah itu kaki kiri. Masuk masjid orang alim, lain, kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Keluar dari masjid kaki kiri, keluar kaki kanan. Kalau orang tidak ngerti ilmu agama, sekarepan. Pakai sandal mau pakai kiri dulu, mau pakai dua-duanya, mau salto dulu ya terserah. Nggak ngerti apa-apa kok. Masuk masjid, wah sekabutan wis. Serabutan, kadang kiri dhisik, kadang luak karu-karuan. Itulah. Nah, paham ini ya?
Nah, terus orang alim itu bagaimana salah satu sifatnya? Ini. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama, hanya saja, inna itu harfu taukid, ma zaidah. Kalau taukid bareng sama zaidah itu berarti yufidu taksir, penyingkatan, hanya saja, lainnya ndak ono. Gitu. Innama, hanya saja, yakhsyallaha, yang takut kepada Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah. Siapa? Al ulama, orang-orang ngerti ilmu agama. Nah, ini satu tanda pertama. Yang namanya ulama itu adalah yang takut sama Allah. Kalau tidak takut sama Allah, ngerti ilmu agama, itu ngerti ilmu agama tapi tidak jalankan, sama dengan kedudukannya setan, tidak ada bedanya. Jadi ulama itu paling takut, paling takut tentang masalah haram, tentang masalah syariatnya Allah, paling takut. Wedi nemen. Lebih baik anak tidak minum meskipun anak haus, gara-gara anak tidak tahu ini siapa yang beri, ini halal apa enggak. Joko dhisik. Syarat yang pertama itu, kalau ingin mustajabud dakwah, dikabulkan doanya oleh Allah, itu apa? Makanan halal. Ya. Dalam hadis Abai Nawawi mengatakan apa? Ja'a rajulun madda yadahu, ada seseorang, datang seseorang mengangkat tangannya, ya Rob, ya Rob, dia berdoa, dia menangis, dia minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, nangis-nangis, doa sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Fa kaifa yustajabulah? Doa nangis, nangis depan Ka'bah, nangis, ya Allah Ka'bah, nangis, nangis minta sama Allah. Tapi makanannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, diberikan makan, dicekoi, bahasanya, bahasa Jawanya itu, dengan sesuatu yang haram. Maka bagaimana mau dikabulkan? Iya, bukan haji mabrur, haji mabur. Mabur, hilang. Kenapa anak katakan seperti itu? Dengarkan ya, ini kenyataan kita, biar tahu ini. Orang itu untuk ibadah itu Pak, jangan gunakan hawa nafsu. Kalau ibadah gunakan hawa nafsu, tidak akan nyampe ke hadirat Allah. Ruwet akan nyampe. Contohnya apa? Haji. Haji itu kewajiban apa? Rukun Islam, iya. Yang keberapa? 5, iya. Wal hajju ila baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu untuk menuju, yang mampu. Kalau tidak mampu, kalau tidak mampu ya apa? Tidak perlu utang. Ngerti? Karena berhubung tidak ngerti syariat, datang orang bank. Ente mau berangkat haji ya? Iya, kepingin tidak ke haji? Loh, kepingin. Apalagi pulang dipanggil abah. Masih bukan anak-anak, manggil anak abah. Oh gitu. Kepingin, kepingin. Punya uang? Tidak punya, sedikit. Berapa uang ente? 5 juta. 5 juta? Iya. Mau tidak berangkat? Mau. Loh, siapa yang bayari? Aku pihak bank. Oh gitu ya. Ya. Berapa? Ya sudahlah. Pokoknya ente berangkat, nanti ente nyicil. Berangkatnya 30 juta, nyicil selama 2 tahun, kalau dihitung-hitung 31 juta. Apa jenenge iku? Bisa berangkat. Berangkat. Kenapa? Kepingin. Kepinginnya apa? Hawa nafsu, tidak mampu. Nangis di Ka'bah, ya Allah. Ya Allah, apa nih sih ya Allah? Itu loh bedanya orang alim yang jalankan sama ndak. Ya iku merone wis. Di situ baru kelihatan nanti. Nggak ruwet-ruwet, lewang alim. Aku duit berangkat, ndak duit, ya udah wajib kok. Arisan ya apa? Arisan kan utang bodoh ae.
Apakah sah? Sah. Cuman kalau belum bayar utang meninggal dulu, ya di penjara, di barzakh. Salah. Ngerti? Itu orang alim, Mbak. Nggak perlu teruat ya. Lalu sekarang saja naudzubillah min dzalik, kadang-kadang pembangunan pondok saja ngambil uang dari bank kok. Taruh riba. Semoga santri saya jadi orang alim. Alim apa nih? Alim utang. Ngerti ya sampean? Itu Pak, makanya orang alim diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang Islam biasa. Diangkat tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu siapa? Ya ulama. Al ulama. Ya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Nabi Muhammad, "kafa billahi syahidan." Cukup dengan Allah sebagai persaksian. Baini wa bainakum, antara aku dan antara mereka. Wa man indahu, dan barang siapa yang bersama orang tadi itu ilmul kitab. Ilmu kitab, ilmu Al-Qur'an. Jadi katakan kepada orang-orang kafir wahai Nabi Muhammad, kalau dia menawari segala sesuatu, ditawari harta, ditawari ini, ditawari itu, katakan kafa billahi syahidan, cukup dengan diriku, cukup dengan Allah sebagai saksi, baini, antara diriku, wa bainakum, dan antara kamu sekalian. Terus wa man indahu ilmul kitab, dan barang siapa yang dia mengerti ilmu kitab. Jadi ini juga menjadi sesuatu yang barengi Allah, Pak. Tinggi Pak derajatnya. Makanya sampai jangan kaget kalau orang alim itu kok gampang nemen gitu loh ya. Ibaratnya kepingin umroh dulu ya berangkat, utang ya ndak, nang sawah ya ndak. Lo tekon di rezeki teko Allah. Anak sering mengartikan apa? Pegawainya Allah itu. Nah, pegawainya Allah enak Pak. Pegawainya Allah kok. Kerjaannya apa? Kerjaannya itu masjid kapan bukae, lendak sing ngadan dia yang ngadan. Di situ kok ada main togel, dakwai. Di situ ngudu pitik, dakwai. Ada anak-anak kecil nggak ngerti Al-Qur'an, ta'al, ayo belajar. Kamu ngerti fikih nggak ngerti, ta'al, belajar. Itu kerjaannya. Rezeki tekon di teko Allah. Tapi tidak pernah bingung. Tumon sampean. Ada orang alim kerja nang sawah, dah ono Pak. Dia bukannya tidak mau ke sawah, cuman kan apa? Ada kesibukan lain. Berupa apa? Ngurusi syariat Allah ini loh. Sing bener-bener loh. Ditunjang karo Allah. Lo jangankan kepada Allah, zat yang maha segala sesuatunya. Sama makhluk saja. Lek sampean duwe pegawai, masya Allah, sampean punya toko. Pegawai ini begitu pinternya sampai apa? Penghasilan bersih tiap harinya 2 juta, 3 juta per hari. Kira-kira sampean karo pegawai iki seneng enggak? Oh, sampai metu, ojo. Pak, aku iki saiki butuh sepeda motor. Ojo khawatir, aku sing ngeki. Ini sama makhluk loh ya. Sama makhluk. Karena apa? Dia ini bekerja betul-betul. Dia ini betul-betul mikirkan bagaimana caranya pekerjaan tokonya bos saya ini berhasil. Ternyata berhasil sungguhan, dicekel kalau sampean. Lek perlu sampean duwe anak wedok dikawinno. Cik ini apa? Cik ini selamat dunyaku. Padahal magome pegawai, tapi karena pegawainya betul-betul bekerjanya diberikan fasilitas. Itu sama siapa itu Pak? Sama makhluk. Sesama manusia. Terus ya opo lek karo Allah, bukan tujuan loh ya, bukan. Cuman itu akan didapatkan, ojo bingung. Makanya yang taklim belajar ilmu agama ojo bingung. Orang tua ojo bingung. Ya opo beb, anakku iki sik nek pondok, kepengin tak jepek mbek aku cene iso bantu aku. Ndek ndik sawah ngepuki sapi. Ya Allah, ente baca kitab anak ente. Sudahlah. Kita ini dijadikan orang yang tidak ngerti ilmu agama sudah cukup. Lek bosok kasarane, biar kita yang bodoh. Anak kita ojo bodoh. Ngono Pak.
Ojo bingung. Anak kemana-mana bawa kitab, alhamdulillah syukur sampean. Meskipun kadang-kadang digawa tok sih tidak apa-apa. Daripada nggawa rokok, nggawa koran, nggawa kitab. Engkau wong wedok, orang tuanya tidak paham. Ate mangan opo kena, ate mangan kitab ta. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya yang ngono. Sing wedok taklim durung selesai kawin. Sing lanang durung kelar wis bingung kawin tok ae. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala alladzi 'indahu ilmun minal kitabi ana atika bih tambihan ala annahu iktadar alaihi biquwatil ilmi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qala alladzi 'indahu, berkata dia yang memiliki dia ilmu minal kitab, pengetahuan dari Alkitab, Al-Qur'an, ana atika bih, aku akan mendatangkan kepadamu dengannya. Artinya apa? Tambihan, satu peringatan ala annahu, atas sesungguhnya Allah iktadara alaihi, mampu atasnya biquwatil ilmi, dengan kekuatan ilmu. Jadi orang yang alim itu orang yang alim itu kalau ditanyai satu pertanyaan, kadang-kadang gini Pak, kadang-kadang gini, mungkin ya, ada orang itu ya diberitahu itu sih mangkal gitu Pak, diberitahu masih mosok iso ngono ta, mosok iso ngono ta, apakah bisa jadi seperti itu? Maka si alim mengatakan apa? Ente kalau tidak percaya, ana bisa nunjukkan hujah buat ente. Ente sekarang minta hujah apa? Minta dalil apa? Itu orang alim. Orang alim itu mampu menyampaikan kekuatan ilmunya. Itu orang alim. Nah tapi kadang-kadang yang takon dalil itu tidak pernah belajar. Lah itu repotnya Pak. Kadang-kadang itu diambilkan dari kitab apa itu? Tak. Itu bisa baca kitab Pak. Yonda loh wis penengol lah. Lah kok tidak bisa baca kitab, takon masalah kitab. Tahu dari mana? Tapi orang yang alim itu kalau ditantang mampu mengeluarkan. Sampai kadang-kadang orang alim itu suka sombong sebetulnya. Ini tabajjuh, menyampaikan nikmat Allah. Misalnya katakan, kalau ada orang yang ini menentang, dikatakan ini benar padahal salah, anak akan nemui dia, anak akan nyampaikan sama dia, anak kepingin tahu apa buktinya dia. Sampai Allah menyatakan apa? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan, berikanlah kamu sekalian burhanakum, bukti kamu, in kuntum shadiqin, kalau kamu benar. Kamu katakan ini haram padahal kita mengatakan enggak. Mana dalilnya itu bilang haram? Mana dalilnya itu bilang halal? Ana mampu datangkan ilmu buat inti. Ana beritahu, itu Pak kekuatan ilmu. Aja sampai ya apa masalah iku? Biyen gak salah loh yo. Aku di pondok iku pernah dikandani biyen. Kapan? 2 tahun sing dhisik lho biyen. Apa? Daru koyoke lho yo. Bukan orang alim itu. Iya. Engkau kadang-kadang maaf. Kadang-kadang ada satu kelompok berani jelas-jelasan ngomong maulid haram. Satu orang tidak ada yang berani nentang, menanggapi. Tentangan, enggak wis. Tentangan, aku belum lulus biar sekolah. Tapi kalau dia punya kekuatan ilmu, siapa yang nentang? Siapa yang bilang? Tahu? Ayo, mana hujahnya ente? Buktinya itu mana? Dalilnya ente ngatakan haram itu mana? Lah, kita ini sekarang krisis ini, Pak. Kita ini krisis ini. Krisis orang-orang model seperti ini, Pak. Bukan tidak ada ya, ada. Cuma dibandingkan penentangnya lebih banyak. Sehingga enak wis, nabu terbang di Masjid Haram, maulid gibaan haram, burda bid'ah, tahlil haram, ziarah kubur haram, alhasil haram kabeh. Dangdutan sunnah. Lek kabeh haram ya Allah. Ngedu petik makruh. Dudu haram makruh. La haula wala quwata illa billah. Paham ya? Jadi guru anak itu pernah ngomong gini, Pak. Guru anak ngomong gini. Said Abdullah Al-Habsyi, beliau mengatakan gini. Ente itu kalau belajar jangan cuma sekedar belajar
Sudah hatam kitab belum? Belajar itu ente hatam kitab, ente mampu menempatkan dalam dadamu. Jadi kapan ada orang tanya, oh enggak, di kitab ini kayak gini, mana kitabnya? Ini kitabnya. Itu namanya orang alim, katanya beliau. Nah, saya kan enggak, kitabnya hilang, ilmu hilang pisan. Lah Imam Syafi'i itu pernah apa kejadian seperti itu. Imam Syafi'i itu diantara beliau tadi itu bersungguh-sungguh karena berkat perampok, Pak. Loh kok iso kayak ngono? Nah, suatu saat Imam Syafi'i itu setelah selesai belajar menuntut ilmu agama, kan zaman dulu itu tidak ada kertas. Zaman dulu itu apa? Gunakan kulit binatang, ditulis. Ada tali tulang, ditulis, hasil tulis semuanya sudah. Pulang dari pondoknya, tengah jalan mau dirampok. Katanya perampok, berikan uangmu. Kata Imam Syafi'i, Anda punya uang, katanya. Anda punya uang. Loh, kok punya uang? Iya, anak ini baru pulang dari nyantri. Loh, terus itu apa tasmu kok banyak? Ini bukan uang. Loh, apa ini? Ini ilmu. Aku belajar, aku tulis di sini. Sini, katanya. Loh, jangan, kata Imam Syafi'i, jangan. Katanya perampoknya, loh kenapa? Loh, kalau ente ambil ini tulang sama tulisan-tulisan di atas kulit binatang ini, Anda tidak ngerti apa-apa kok. Karena anak mondok tertulis di sini. Jadi perampoknya, lo kok udah hafal dah? Ini perampoknya masya Allah bisa nih ya. Lo kok udah hafal katanya? Enggak. Lo terus kon iki nulis tok gitu, menulis saja, tidak dihafalkan. Enggak. Yo keliru kon. Apal lo. Lalek kertasnya hilang ya apa? Kalau tulisannya hilang ya apa? Yang Syafi'i, iya bener ya. Bener. Langsung balik lagi Pak, dihafalkan. Beberapa waktu dihafalkan, keluar dari tempatnya, kata kenapa? Sekarang aku tidak butuh ini. Kenapa? Sudah ada di dadaku. Butuh apa? Anak sampaikan. Itu orang alim. Ya. Paham ya? Ojo sampai koyoke ndek kitab iki, tapi kitabe ilang rek. Ibarane apa? Wis pokoke ngono lah, wallahu a'lam wis. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladzina, dan berkata alladzina utul ilma, yang telah diberikan ilmu, wailakum, celaka untuk kamu sekalian, thawabullahi khairun, pahalanya Allah baik. Bayana, Allah menjelaskan, anna, sesungguhnya idhama qadril akhirati, keagungan untuk ukuran akhirat, yu'lamu bil ilmi, diketahui dengan ilmu. Ini ceritanya gini. Qorun Pak, Qorun itu, Qorun ini misanannya Nabi Allah Musa. Yang dikatakan Qorun, nek saiki karun ya. Makanya nemu barang apa? Harta karun, bukan karun sebenarnya, Qorun. Lah wong Indonesia keruwetan Pak, karun ke Qorun dari karun. Iya. Kemudian ini Qorun ini Pak, selain misanannya Nabi Allah Musa, misanan loh Pak, paling ngerti kitab Taurat. Jadi setelah Nabi Allah Musa yang paling ngerti di zaman itu, karena beliau seorang nabi, Nabi Allah Musa kalimullah yang pernah diajak bicara dengan Allah. Setelah itu siapa? Qorun. Jadi Qorun itu alim Pak, bukan orang bodoh, orang alim. Cuma Qorun tertipu sama dunya. Makanya wong alim ojo sampai ketipu dunya. Lek ketipu dunya kayak Qorun nanti naudzubillah min dalik. Ya, apalagi alim separuh-separuh, tambah demenan maneh. Nah, suatu saat sampai dikatakan kuncinya dalam firman Allah itu, menjelaskan Allah di situ, kunci gudangnya itu, kunci netok itu dibawa oleh orang 70 tidak kuat Pak. Kunci netok loh ibu. Kira-kira wong dawan ono order kaya ngono gini. Wah ono. Soge iki sandi kuncine. Ya telu. Nah, Qorun ini kunci netok, duduk kunci tok loh ya. Kunci sak gudangi. Kuncinya tok itu dibawa orang 70 tidak mampu Pak. Wantep. Yo opo sok gini. Apa yang terjadi? Pamer. Dikeluarkan semuanya, hartanya dikeluarkan semuanya.
Orang-orang yang tidak punya ilmu mengatakan apa? Oh hebat ya korun ini ya. Andai saja anak bisa kayak korun gini enak ya. Karena apa? Orang tidak ngerti. Makanya orang tidak ngerti itu biasanya gitu pak. Ono wong punya uang, sugih, kaya. Kemudian apa? Nanggep dangdutan, rame pak. 3 hari 3 malam dangdutan. Ya, tidak berhenti-berhenti. Kayak hataman modelnya. Sehari ini dangdutan ini, hari besok dangdutan ini, hari 3 dangdutan ini. Wong sing ngerti ilmu agama ngomong apa? Hebat, hebat loh. Loh kok iso hebat nih? Itu sak dangdutan tok biayanya 100 juta loh. Telung dino lagi, 300 juta loh. Lek aku tadi koyo awake wae. Seneng ya aku. Nah, ini terjadi pada zaman itu. Jadi kejadian-kejadian zaman dulu itu zaman sekarang ada, Pak. Cuma versi ini lain. Lek biyen ndak ono dangdutan, saiki ono dangdutan, tapi padha maksiate, padha. Hah? Kelihatan seperti itu. Waduh, banyaknya hartanya Gorun nih. Andai saja aku seperti Gorun ya. Katanya orang yang nggak ngerti ilmu. Tapi wa qala alladziina utul ilma, dan berkata alladziina utul ilm, orang yang telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ngerti ilmu agama, mengatakan apa? Wailakum, celaka loh kamu, celaka kalau sama seperti Gorun loh. Kok kepingin ojo, bahasa kita orang ojo dangdutan loh, iso celaka loh dangdutan. Yang ngerti ilmu agama, wailakum, celaka untuk kamu sekalian, sawabullahi khair, pahalanya Allah, pemberiannya Allah lebih bagus daripada pemberian yang Gorun. Lek ngerti pak, lek tidak ngerti ya ngono itu. Makanya kalau ada orang alim kedunyan, tutu alim itu. Alim itu tidak kedunyan. Hati pengajian, lek dorok montor tidak berangkat. Apa? Udah montor jauh, kena angin. Kena angin jari ini. Montornya dorok AC-nya tidak gelem aku, panas. Ini bukan orang alim ini. Kedunyan. Jadi syaratnya orang alim pertama apa? Takut sama Allah, dak kedunyan. Gara-gara ngambil uang yang riba haram, jatuh miskin, melarat gak karu-karuan. Gara-gara apa? Menentang Allah, menentang syariatnya Allah. Iya. Tapi contoh-contoh itu wa ma ya'qiluha illal alimun. Tidak akan ngerti seperti itu kecuali siapa? Orang yang ngerti ilmu, Pak. Lah tidak ngerti ilmu tidak iso. Berapa banyak orang yang mati trek-trekan itu? Sepeda motor enak-enak, bane gede, Jepang gawe soro-soro diganti cilik. Spion loro coplok. Ganti apa? Spion cilik, kadang-kadang ada spion. Ketika hujan karena bannya tidak seimbang, tiba. Naudzubillah min dzalik, burine truk mati. Berapa banyak itu? Tapi kok tetep kok ono sing koyo ngene apa? Wa ma ya'qiluha illal alimun. Tidak akan sadar seperti itu, faham kecuali orang alim. Lo sepeda motor enak-enak ini loh, diganti ini, diketok digenekno.
Iki akale sapa sing nerima iki? Cilik kok ini. Terus ramping ini, jalan dhewe hebat. Padahal bongol. Enak-enak kenal pot genah diketok. Wong mlaku turu ngamuk. Akhirnya ngajar mate wae. Lho dosane wong. Duwane wong dadi naudzubillah min dzalik. Tengah pengajian, mandek penceramahe. Penceramahe kok iso ditotok ae cekel kuwotoke wong ngono. Loh, banyak seperti itu banyak. Itu watil kal amthalun tadribuha linnas. Seperti itu permisalan nadribuha. Kami katanya Allah memberikan contoh. Iki lho delok menungso. Paham intini. Ngerti yo. Tapi yo ngono. Wa ma yaqiluha illal alimun. Ndak akan sadar, ndak akan ngerti kecuali wong alim. Le alim, iya yo, enak-enak sebentar ndak wis. Untuk jaga keselamatan, enak. Ndak wis, ndak ngapek uang riba, masih koyok ngene pokoknya barokah, ndak popo, enak. Enak. Kalau ngerti, lek ndak ngerti, ya ngono, terus. Wa qala ta'ala Allah berfirman, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, walau dan jika radduhu mereka mengembalikannya itu urusan ila rasuli kepada rasul wa ila dan kepada ulil amri minhum orang yang punya amr. Ulil amr ini yang punya kekuasaan, karena dikatakan tidak punya kekuasaan itu kecuali tidak diangkat menjadi seorang penguasa kecuali ngerti ilmu agama. Itu ulil amr ini harus orang yang ngerti ilmu agama. Kalau ada pertanyaan mereka mengembalikan. Kalau ada masalah, mereka mengembalikan kepada siapa? Kepada Rasul. Kepada orang yang ngerti. Minhum dari mereka. Rodda hukmahu, dia mengembalikan hukumnya fil waqa'i di sesuatu yang terjadi ila istimbatihim, kepada mengembalikan masalah ini kepada mereka. Tanya, iki ya apa ya hukumnya kok ngene iki ya apa kira-kira? Oh ndak, hukumnya kok ngene. Siapa yang ditanyai? Rasul ndak ada, meninggal dunia. Ada siapa? Para ulama. Siapa? Sebagai pewarisnya Rasul. Wa alhaqa rutbatahum, dan Allah mengikutkan kedudukan mereka orang yang ngerti ilmu agama birutbatil anbiya, dengan kedudukan para nabi fi kashfi hukmillah, di dalam membuka, di dalam memecahkan hukumnya Allah. Pak Imam Ghazali ini ngumpulkan, ada imam-imam yang lain, sampai mau belajar apa? Fikih, masalah pernikahan, ambil kitabnya. Oh, hukumnya kok ngene tibak niki, ngene. Gara-gara siapa ini? Orang ngerti ilmu agama. Kedudukannya sama seperti nabi. Cuma nabi memang derajatnya diangkat lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma nabi sekarang tidak ada, siapa penggantinya? Orang alim. Sampai dikatakan dalam zubat itu apa? Malam yajid mualliman falyarhali. Barang siapa yang tidak mendapatkan seorang pengajar, ndak ono guru sing ngajari, falyarhal. Metuwo. Berangkat to kon kono. Misale di daerah apa iki Deno? Dawuan Wetan. Ndak ono sing ngerti ilmu agama sama sekali. Dua ono belas. Berangkat kon. Ono di Pasuruan, berangkat nang Pasuruan. Di Pasuruan ndak ono di Surabaya, berangkat to nang Surabaya. Kenapa? Kalau ndak ada orang alim, Pak, bahaya, Pak. Ndak ngerti hukum, serabutan. Akhirnya apa? Menurut saya, lek jariku iki modele lho kok ini modele tadi. Ndak bisa. Paham ya? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat untuk menuntut ilmu agama, dan diberikan ketetapan oleh Allah ilmu agama dalam hati kita, dan kita mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.